Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim dari MTS Labaika. Kali ini saya akan membawakan salah satu kisah yang sangat menakjubkan, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Kisah ini terjadi di masa lalu sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Kisah ini menceritakan tentang 7 orang pemuda dan seekor anjing yang tertidur di dalam goa selama ratusan tahun, yakni sekitar 309 tahun. Mereka semua tertidur atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk bersembunyi serta melarikan diri dari kekejaman Raja Dekianus. Niat mereka melarikan diri adalah untuk mempertahankan keimanannya. Kisah ini berawal dari adanya seorang pemimpin di negeri Ephasus yang bernama Raja Dekianus. Ia adalah seorang pemimpin yang memimpin pada masa 249 hingga 251 Masehi. Dalam memimpin suatu negara, Raja Dekianus dikenal sangat kejam dan suka menyiksa penganut-penganut Kristen. Bahkan ia memaksakan seluruh rakyatnya untuk ikut menyembah berhala. Jika tidak ada yang menurut, Raja Dekianus tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Maka dari itu, sebagian besar rakyat di negeri Ephasus menyembah berhala. Akan tetapi, berbeda dengan 6 orang pemuda golongan bangsawan yang tidak ingin menuruti perintah Raja Dekianus untuk menyembah berhala. Mendengar fakta ini, Raja Dekianus marah. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 orang pemuda tersebut ke hadapannya. Ketika pemuda-pemuda tersebut sudah berada di istana, Raja Dekianus mempertanyakan, kenapa kalian tidak mau menyembah berhala? Bahkan Raja Dekianus menawarkan berbagai kenikmatan seperti harta dan jabatan. Namun mereka hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan mereka teguh pada pendirian, alhasil Raja Dekianus murka karena penolakan pemuda-pemuda tersebut. Tetapi Raja Dekianus masih memberikan mereka satu kesempatan untuk memikirkan tawaran yang telah dijanjikan. Pemuda-pemuda tersebut tetap memilih keteguhan iman yang luar biasa dan tetap menolak tawaran yang telah diberikan oleh Raja Dekianus. Akhirnya mereka pun pergi meninggalkan kota dan memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gua di atas gunung Tikhayus yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Di tengah perjalanan, tanpa disengaja, mereka bertemu dengan seorang pengembala dan seekor anjingnya. Ternyata pengembala itu juga memiliki keimanan yang sama dan memutuskan untuk ikut bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 17 yang artinya, engkau melihat matahari ketika terbit dan condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri. Sedangkan mereka berada di tempat yang luas di dalam gua itu. Di dalam gua tersebut mereka dengan leluasa dan bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa mereka berdoa dan memohon agar terhindar dari kejaran Raja Dekianus yang kejam itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup penglihatan serta pendengaran mereka sehingga tanpa sadar mereka telah tertidur dalam waktu yang cukup lama, yaitu 309 tahun. Lalu setelah lama tertidur, mereka pun terbangun karena mendengar suara seseorang sedang membangun kandang di sekitar gua. Mereka bangun dengan wajah yang berseri-seri. Mereka pun saling melontarkan pertanyaan. Sudah berapa lamakah kita tinggal di sini? Salah satu pemuda pun menjawab, Tuhan yang lebih mengetahui sudah berapa lama kita tinggal di sini. Kemudian mereka pun memutuskan untuk keluar dari gua guna mencari makanan dan memastikan keadaan kota. Betapa heran mereka melihat orang-orang yang sudah beriman dan keadaan kota yang juga sudah berubah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan kemudahan kepada hambanya yang senantiasa menjaga keimanannya dari kekafiran atau hal-hal buruk. Maka kita, wahai pemuda-pemudi bangsa, harus tetap teguh dalam menjaga keimanan kita dengan begitu banyak pengaruh-pengaruh buruk di luar sana yang tak henti-henti menerjang. Tidak goyah dan tidak pula ikut-ikutan dalam melakukan kesesatan atau hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.